Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 1 penjabaran dan pemfaktoran. Kita akan belajar menggunakan bentuk aljabar, ada di halaman 25 sampai dengan 27. Baik, ibu langsung membahas. Subbab 3 menggunakan bentuk aljabar. Pembelajaran 1 menggunakan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyelidiki rumus-rumus bilangan bulat dan membuktikannya dengan menggunakan bentuk aljabar. Materi anak-anak, jika kita tambahkan bilangan 1 ke hasil kali 2 bilangan genap berurutan seperti 2 dan 4 atau 6 dan 8, apa yang akan kita dapatkan? Selidiki bermacam-macam kasus dan perkirakan apa yang dapat kita katakan tentang hasilnya. Baik, ibu mulai dari 2 dan 4 anak-anak. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Selanjutnya 4 dan 6. 4 kali 6 24 tambah 1 25. 6 dan 8. 6 kali 8 48 tambah 1 49. 8 dan 10 berarti 8 dikali dengan 10 ditambah dengan 1, 81. Selanjutnya ibu memberi contoh 20 dan 22. Ini 20 kali 22 ditambah 1, 441. Sekarang 30 dan 32 berarti 30 dikali 32 ditambah 1, 961. Kalau kita cermati 9, 25, 49, 81 hasilnya ini merupakan bilangan kuadrat anak-anak dan seterusnya. 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Nih. Selanjutnya ini 25 ini merupakan 5 kuadrat. Nih, 49 ini sama dengan 7 kuadrat. 81 ini 9 kuadrat. 441 ini sama dengan 21 kuadrat anak-anak. 961 ini sama dengan 31 kuadrat anak-anak. Kalau anak-anak masih bingung boleh menghitung seperti ini. Akar kuadrat dari 961. Kita titik 2 bilangan dari kanan 1 2. Kita cari 2 bilangan kembar, titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya 9 tepat boleh ada, berarti 3 dikali 3. Nih, kurang dari 9 juga boleh anak-anak, kalau tepat juga boleh 9. Selanjutnya kita kurangkan 9 dikurang 9 0, kita turunkan 61 langsung. Kita tambahkan nih 3 tambah 3 6, 6 titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya 61 tepat ada anak-anak. 61 kali 1 ini harus kembar. 61 kali 1 61, kita kurangkan sisanya 0. Akar kuadrat dari 961 adalah 31 sama dengan 31. Sudah tepat. Kita cermati di sini 3 ini adalah bilangan ganjil antara 2 dan 4, 5 bilangan ganjil antara 4 dan 6, 7 bilangan ganjil antara 6 dan 8 dan seterusnya anak-anak. Ini kalau kita cermati anak-anak, kalau di sini 2 dan 4 ini hasilnya ini 9 adalah kuadrat dari bilangan ganjil antara 2 dan 4 ini dan selanjutnya. Jadi perkiraan ketika kita tambahkan 1 ke dalam hasil kali 2 buah bilangan genap berurutan, maka hasilnya adalah kuadrat dari bilangan ganjil yang berada di antara 2 bilangan genap berurutan. Kegiatan 1 anak-anak, buktikan apa yang dapat kamu perkirakan dalam Q dengan menggunakan bentuk aljabar. Jika N adalah bilangan bulat, kita dapat mewakili bilangan genap dengan 2N. Bagaimana kita dapat mewakili 2 bilangan genap berurutan? Baik, Bu bahas. Jika N adalah bilangan bulat, maka 2 bilangan genap yang berurutan dapat diwakili dengan 2N, 2N tambah 2. Kegiatan 2 anak-anak, Dina memperkirakan bahwa hasil kali 2 buah bilangan genap berurutan
dan ditambahkan 1 adalah kuadrat dari sebuah bilangan ganjil. Dari di halaman sebelumnya dan pembuktian seperti terlihat berikut ini, isilah peta dan lengkapi apa yang sudah dibuktikan oleh Dina. Baik, buktinya untuk dua bilangan berurutan, jika kita membiarkan n ini menjadi bilangan bulat, kita dapat menyatakannya sebagai 2n dan 2n ditambah 2. Selanjutnya 2n dikali dengan 2n ditambah 2, ini dua bilangan genap berurutan kita kalikan, ditambah dengan 1, ini sama dengan 4n kuadrat, ditambah dengan 4n, ditambah dengan 1. Kita cermati, 2n dikali 2n, 4n kuadrat, 2n dikali 2, tambah 4n, ditambah 1, sama dengan, kita jadikan bentuk kuadrat dalam kurung, ini menjadi dalam kurung 2n kuadrat, ditambah 4n kita jadikan 2 kali 2n dikali dengan 1, ini ditambah 1 kuadrat. Jadi bentuknya menjadi ini anak-anak, depan kuadrat. Nih Bu jelaskan lagi, A ditambah dengan B dikuadratkan, ini sama dengan depan kuadrat ditambah dengan 2 kali depan belakang ditambah dengan belakang kuadrat. Jadi kalau ini sudah depan kuadrat ditambah 2 kali depan belakang tambah belakang kuadrat, ini berarti ini sama dengan A tambah B dalam kurung kuadrat. Berarti depannya ini 2n ini dan belakangnya adalah 1 anak-anak ini. Berarti 2n tambah 1 dalam kurung kuadrat. Atau ini belakangnya juga bisa. Karena n bilangan bulat, maka 2n ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Tadi sudah dijelaskan kalau hasil kali 2 bilangan genap berurutan tambah 1 itu bilangan ganjil, selanjutnya dikuadratkan. Oleh karena itu, jumlah produk dari 2 bilangan bulat berturut-turut dan 1 adalah kuadrat bilangan ganjil. Ini produk dari 2 bilangan bulat genap, ini harusnya anak-anak, 2 bilangan genap ini genap, 2 bilangan genap berturut-turut dan 1 adalah kuadrat bilangan ganjil. Kegiatan ketiga anak-anak, seperti terlihat dalam bukti di 2 di atas, Dina memperkirakan bahwa jumlah dari hasil kali 2 bilangan genap berurutan dengan bilangan 1 adalah kuadrat dari sebuah bilangan ganjil telah dikonfirmasikan dengan menggunakan perubahan dari bentuk aljabar. 2n kali 2n plus 2 plus 1 sama dengan dalam kurung 2n plus 1 kuadrat. Dari bukti tersebut, selain dari fakta bahwa hasilnya adalah kuadrat dari bilangan ganjil, apalagi yang bisa kita katakan? Kita cermati ini bisa kita katakan sebagai kuadrat bilangan ganjil antara 2 bilangan genap yang berurutan. Selanjutnya bisa juga dikatakan sebagai kuadrat bilangan yang diperoleh dengan menambahkan 1 ke bilangan genap yang lebih kecil. Bilangan genap yang lebih kecil tadi 2n, selanjutnya ditambah 1, selanjutnya dikuadratkan. Lanjut ke kegiatan keempat anak-anak. Sejauh ini kita sudah menggunakan syarat jumlahkan 1 kepada hasil kali 2 bilangan genap berurutan untuk memperkirakan hasil dan membuktikannya. Jika kita ubah kondisi masalah matematika ini, apa yang bisa kamu perkirakan? Berikan bukti untuk jawabanmu. Baik, Ibu memberi alternatif. Kondisinya tambahkan 1 ke hasil kali 2 bilangan ganjil berurutan. Perkiraan hasilnya adalah kuadrat dari bilangan genap. Buktinya, jika n adalah bilangan bulat, maka 2 bilangan ganjil berurutan bisa dinyatakan dengan 2n plus 1 dan 2n plus 3. Kita kalikan sekarang, selanjutnya tambah 1. 2n ditambah 1 ditambah dengan 2n tambah 3 ditambah 1 sama dengan 2n kali 2n 4n kuadrat, 2n kali 3 tambah 6n, 1 kali 2n tambah 2n, 1 kali 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 4n kuadrat tambah 8n tambah 4 sama dengan, kita jadikan bentuk kuadrat dalam kurung ini, jadi 2n dalam kurung kuadrat ditambah 2 kali depan belakang, 2 kali 2n kali 2 ditambah 2 kuadrat. Ini sama dengan, agar mudah anak-anak, kita ubah bentuknya menjadi ini
depan kuadrat ditambah 2 kali depan belakang, ini depan, ini belakang, tambah belakang kuadrat, sama dengan dalam kurung depan ditambah belakang dikuadratkan, 2n tambah 2 kuadrat. Karena n bilangan bulat, maka 2n plus 2 adalah bilangan genap. Oleh karena itu, hasil kali 2 bilangan ganjil berurutan ditambah 1 adalah kuadrat dari bilangan genap. Soal 1 anak-anak, dari 3 bilangan asli berurutan, kuadrat dari bilangan yang terletak di tengah yang dikurangi 1 adalah sama dengan hasil kali 2 bilangan lainnya. Misalkan n adalah bilangan yang terletak di tengah, buktikan pernyataan tersebut. Ini sudah ada contohnya, Ibu jelaskan dulu. 3 bilangan berurutannya 6, 7, 8, yang di tengah 7. 7 kuadrat dikurang 1, 49 kurang 1, 48. 48 ini sama dengan 6 kali 8 juga sama dengan 48. Ibu jelaskan sekarang. Pada 3 bilangan asli berurutan, jika n adalah bilangan yang di tengah, maka urutan bilangannya dapat kita nyatakan dengan n dikurang 1, n ditambah 1. Selanjutnya, n kuadrat dikurang 1 sama dengan n kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ingat, ini bentuk seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan A dikurang B. Ini berarti sama dengan n tambah 1 dikali n kurang 1. Ini Ibu pindah depan. N kurang 1 dikali n tambah 1. Nih, atau tetap seperti ini juga boleh. Oleh karena itu, bisa disimpulkan selisih dari kuadrat bilangan yang di tengah dengan 1 sama dengan hasil kali 2 bilangan lainnya. Lanjut ke soal kedua. Dari 2 bilangan ganjil yang berurutan, perkirakan apa yang terjadi pada pengurangan antara kuadrat bilangan yang lebih besar dengan kuadrat dari bilangan yang lebih kecil. Buktikan jawabanmu. Baik, di sini sudah ada contohnya. Ini 3 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. 9 dikurang 1, ini sama dengan 8. Nih, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 25 dikurang 9, 16. 7 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat, berarti ini 49 dikurang dengan 25 sama dengan 24. Misalkan saja 9 kuadrat kurang dengan 7 kuadrat, berarti 81 dikurang dengan 49, ini berarti 32. Kalau kita cermati, ini adalah kelipatan 8 anak-anak. Ini 1 kali 8 atau 8 kali 1 boleh. Sama dengan 8 kali 2, sama dengan 8 kali 3, sama dengan 8 kali 4, boleh seperti ini. Nih, jadi perkiraannya menjadi bilangan kelipatan 8 atau menjadi kelipatan 8 boleh. Buktinya, pada 2 bilangan ganjil berurutan, jika n adalah bilangan bulat, maka urutan bilangannya dapat dinyatakan dengan 2n dikurang 1 dan 2n ditambah 1. Sekarang 2n ditambah 1, ini yang besar namanya selisih, yang besar kurang yang kecil, itu hasilnya namanya selisih. 2n tambah 1 dalam kurung dikuadratkan dikurang 2n dikurang 1 dikuadratkan sama dengan depan kuadrat, berarti 2n dikuadratkan menjadi 4n kuadrat ditambah 2 kali 2n kali 1 tambah 1 kuadrat 1 dikurang nih 2n kuadrat 4n kuadrat dikurang 2 kali 2n kali 1 ditambah nih belakang kuadrat ini 1 kuadrat 1 sama dengan ini 4n kuadrat ditambah 4n ditambah dengan 1, ini maksud Ibu ini tambah 1 dikurang, harus dalam kurung anak-anak, harus dalam kurung 4n kuadrat dikurang dengan 4n ditambah dengan 1. Kita buka kurungnya, 4n kuadrat tambah 4n tambah 1, ini negatif 1, ini seperti negatif 1 anak-anak. Ini negatif 1 kali 4n kuadrat dikurang 4n kuadrat, ini negatif kali negatif positif tambah 4n, negatif kali positif negatif 1,
sama dengan 4n kuadrat kurang 4n kuadrat 0. Selanjutnya 4n tambah 4n 8n, 1 dikurang 1 0, hasilnya 8n. Karena n adalah bilangan bulat, maka 8n adalah kelipatan 8. Oleh karena itu, pada dua bilangan ganjil yang berurutan, hasil pengurangan dari kuadrat bilangan yang lebih besar dengan kuadrat bilangan yang lebih kecil adalah bilangan kelipatan 8. Lanjut ke soal 3. Dalam soal 2 di atas, perkirakan hasilnya bila kita ubah kondisi dari masalah menjadi dua bilangan genap berurutan. Buktikan jawabanmu. Ibu memberi contoh dulu. Misalkan ini 2 dan 4, berarti 4 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. Selanjutnya di sini misalkan 4 dan 6, 4 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat sama dengan 36 dikurang dengan 16 sama dengan berarti 20 anak-anak. Ini 12, ini kelipatan 4, ini 4 kali 3. Kalau 20 ini 4 kali 5, berarti kelipatan 4 anak-anak. Jadi Ibu jelaskan perkiraannya menjadi kelipatan 4 atau menjadi bilangan kelipatan 4. Bukti, pada dua bilangan genap berurutan, jika n adalah bilangan bulat, maka urutan bilangannya dapat dinyatakan dengan 2n dan 2n plus 2. Nih, sekarang 2n plus 2 dikuadratkan dikurang 2n dikuadratkan sama dengan ini depan kuadrat 4n kuadrat ditambah 2 kali depan belakang 2 kali 2n kali 2 plus belakang kuadrat, berarti 2 kuadratnya 4 dikurang 4n kuadrat. Ini kita buka kurungnya sama dengan dalam kurung dulu 4n kuadrat tambah 8n tambah 4 dikurang 4n kuadrat sama dengan 4n kuadrat tambah 8n tambah 4 dikurang 4n kuadrat. Ini kita cermati, ini kita kurangkan, tinggal 8n plus 4 sama dengan bentuk distributif atau kita faktorkan jadi 4 kali 2n tambah 1. Karena n adalah bilangan bulat, maka 4 kali 2n tambah 1 adalah kelipatan 4, karena di sini ini ada angka 4. Oleh karena itu, pada dua bilangan genap yang berurutan, selisih dari kuadrat bilangan yang lebih besar dengan kuadrat bilangan yang lebih kecil adalah bilangan kelipatan 4. Lanjut ke soal 4, diskusi dari halaman 2. Jika kita misalkan bilangan asli palindrom adalah A, B, C, dan D, persamaannya menjadi 10A tambah B dikali 10C tambah D sama dengan 10D tambah C dikali 10B tambah A. Agar pernyataan tersebut benar, nyatakanlah hubungan di antara A, B, C, dan D. Sederhanakan pernyataan tersebut dan jelaskan dengan kata-kata. Baik, Ibu jelaskan. Penjabaran dari bagian kiri dan bagian kanan atau ruas kiri dan ruas kanan. Nih, 10A ditambah B dikali 10C ditambah D sama dengan 10A kali 10C 100AC, 10A dikali D tambah 10AD. Selanjutnya di sini B dikali 10C, di sini 10BC ditambah B dikali D. Yang kanan 10D ditambah C kali 10B ditambah A. Ini 10D kali 10B 100BD, 10D kali A 10AD, C kali 10B 10BC, A dikali C dikali A AC. Kita cermati di sini sama. Kita cermati ini hasilnya adalah 100 AC, di sini hasilnya adalah 100 BD. Nih, kita cermati. Nih. Anak-anak, kita cermati di sini. Jika bagian yang bergaris bawah adalah sama, yaitu 100 AC, di sini kan ada tandanya sama dengan 100 AC itu sama dengan 100 AC ini sama dengan 100 BD. 100 AC sama dengan 100 BD. Kalau sama-sama kita bagi 100, nih kiri kanan kita bagi dengan 100 anak-anak. Ini kita bagi 100, berarti bisa disimpulkan AC sama dengan BD.
maka bagian kiri dan bagian kanan menjadi sama. Nih, AC sama dengan BD, jadi AC sama dengan BD. Oleh karena itu berlaku ketika hasil kali dari dua bilangan pertama dan ketiga dari kiri dan hasil kali dari bilangan kedua dan keempat dari kanan adalah sama. Jika di sini anak-anak jika AC ini sama dengan BD, maka berlaku rumus yang atas ini. Maksudnya seperti itu. Lanjut ke strategi perhitungan anak-anak. Coba gunakan rumus-rumus penjabaran dan faktorisasi dalam perhitungan bilangan-bilangan. Contoh 1, 55 kuadrat dikurang 45 kuadrat sama dengan, kalau kita cermati 55 ditambah 45 itu 100. Akan lebih mudah kita menghitung menjadi depan kuadrat dikurang belakang kuadrat sama dengan depan tambah belakang kali depan kurang belakang. 55 tambah 45 kali 55 kurang 45 sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000. Ke contoh kedua, 99 kuadrat. 99 ini dekat dengan 100. Ini sama dengan 100 kurang 1 dalam kurung kuadrat sama dengan depan kuadrat dikurang 2 kali depan belakang atau belakang depan ditambah belakang kuadrat. Ini 100 kuadrat ini 10.000. Ini 10.000 dikurang dengan 200, selanjutnya ditambah 1 sama dengan 9.801. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Hitunglah bentuk berikut menggunakan penjabaran dan faktorisasi. Baik Ibu bahas dari soal ke-1. 28 kuadrat dikurang dengan 22 kuadrat. Ini berarti depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Ini sama dengan depan ditambah dengan belakang, ini dikali dengan depan dikurang dengan belakang. Nih, Ibu silahkan biar mudah. Sama dengan berarti ini 50 dikali dengan 28 dikurang dengan 22,6 sama dengan 300. Lanjut ke soal kedua. Ini 103 dikali dengan 97, cara mudahnya seperti ini. 103 itu 100 ditambah dengan 3 dikali dengan 100 dikurang dengan 3. 97 itu 100 kurang 3, berarti kalau di sini depan tambah belakang dikali depan kurang belakang, ini sama dengan depan dikuadratkan dikurang belakang dikuadratkan, sama dengan 10.000 dikurang 9 sama dengan 9.991. Ke soal ketiga, Ibu bahas 102 kuadrat sama dengan 102 itu sama dengan 100 ditambah 2, selanjutnya dikuadratkan sama dengan depan dikuadratkan ditambah dengan 2 kali depan belakang ditambah belakang kuadrat, boleh langsung 4 juga boleh, sama dengan 10.000 ditambah dengan 400 ditambah dengan 4 sama dengan 10.404. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.